Masih bersama Cak Syukur guys, dunia SMK, dan posisi hari ini Cak Syukur mengunjungi tempat PKL-nya anak-anak untuk desain busana SMK Al-Hidayah Candipuro. Nah, SMK ini baru 2 tahun ini guys melaksanakan kegiatan PKL, karena SMK ini di pondok pesantren ya. Jadi untuk bisa PKL keluar daripada pondok itu tentu melalui proses yang sangat panjang, dan saya sedang bersama ownernya daripada industri konveksi ini. Mas Taufik ini adalah juga alumni pondok ya Al-Hidayah ya, dan sekarang menampung siswa-siswa dari SMK Al-Hidayah. Yang awal usaha itu di tahun 2017 ya Pak ya. Jadi karena kita keterbatasan pendidikan formal dulu, jadi kita belajarnya itu otodidak Pak. Otodidak. Kita gabung-gabung komunitas, sablon, konveksi. Terus di 2018 itu kita memberanikan diri untuk buka usaha sendiri. Oh, karena pada waktu jenengan di Pondok Al-Hidayah dulu belum ada SMK. Belum ada SMK. Ya. Cuma sama beliau Yai itu dikasih keterampilan, keterampilan Pak. Jadi untuk kedepannya itu nanti biasanya dikasih keterampilan buat kaos, sablon kaos. Jadi itu modal awalnya kayak gitu Pak. Sama modal nekat Pak. Iya, jadi dari bekal seperti itu kemudian bisa usaha toh? Bisa usaha di 2018. Jadi terus di 2018 itu kita gabung komunitas. Itu awal melonjaknya kita di produksi konveksi dan sablon. Kita sering kunjungan ke daerah Jogja, Jawa Tengah, terus untuk Jatim ada event khusus sablon, kita ngikuti, ada seminar kita ngikuti. Jadi belajarnya lewat itu ya, iya lewat itu. Kita nggak pernah ikut sebelumnya, kita nggak pernah ikut di perusahaan tertentu. Jadi kita belajarnya otodidak Pak. Dan untuk di El Afif sendiri itu apa namanya kita? El Afif Production. El Afif Production ya. Itu kita khusus fokus di produksi kaos saja Pak. Kaos saja. Kaos saja. Baik itu nanti di sablonnya itu digital printing dan sablon manual. Untuk marketnya kita merambah untuk yang formal itu di kelembagaan sama dinas-dinas. Terus untuk yang non formal itu komunitas-komunitas Pak. Tapi alhamdulillah toko juga. Store ada. Store ada, terus untuk online juga ada, marketplace-nya juga ada. Iya. Jadi semua marketnya kita pelajari dulu. Dan alhamdulillah yang jalan itu masih 70% offline, 30% online. Karena keterbatasan SDM-nya masih yang Mbak. Jadi untuk yang online masih belum dipush secara maksimal kayak gitu Pak. Ini adalah satu bukti nyata bahwa lulusan pondok yang dulu di pondok tidak ada pendidikan formalnya kemudian bisa berusaha, dan itu salah satu alasan kenapa kemudian juga di pondok didirikan SMK kan begitu. Nah, jadi SMK Al-Hidayah itu didirikan karena untuk melengkapi bekal keterampilan pada santri-santrinya, dan ini sudah terbukti santrinya sudah memiliki usaha. Nah, yang kedua Mas Taufik, ini kan sekarang jenengan sudah bisa menampung
para siswa SMK Al-Hidayah untuk melaksanakan PKL. Ya. Gimana menurut panjenengan kompetensinya anak-anak ini, Mas Taufik? Untuk anak-anak kan sudah dibekali materi di pondok, jadi untuk keberlanjutannya itu lebih mudah, Pak. Untuk keberlanjutannya lebih mudah. Jadi untuk langsung praktek di sini, khususnya di produksi, itu lebih mudah. Jadi jahit tinggal menyesuaikan. Untuk jahitan kaos kan mungkin ada beberapa mesin, jadi tinggal adaptasi di situ aja. Gitu. Tapi kan kalau di sini kita tidak mengajari pure di produksi, kita ajari marketingnya, kita ajari manajemennya, untuk bahannya gimana, manajemen SDM-nya gimana, manajemen produksinya gimana, itu nanti kita kasih briefing untuk tiap mau praktek itu ada briefing dulu, Pak, kayak gitu. Jadi kita luangkan waktu 10-15 menit untuk briefing kayak gitu. Kita kasih materi, baik itu di produksi ataupun di manajemennya dan marketingnya. Dan kebetulan anak-anak ini sudah ada yang bagian multimedia ya, Pak ya. Untuk ekstra kurikulernya kan ada multimedia di pondok. Jadi nanti lebih mudah untuk video konten atau untuk promo berupa video ataupun foto, itu lebih mudah soalnya anak-anak sudah dibekali di pondok, sudah biasa. Iya, jadi saran saya itu di pondok itu sudah lengkap, ada formalnya, ada ekstrakurikulernya yang bisa dibuat bekal untuk anak-anak nanti setelah lulus di pondok. Pondok just pokoknya. Yang jelas bahwa 4 capaian pembelajaran di mata pelajaran PKL diberikan, guys, ternyata. Jadi tidak hanya terkait dengan kompetensi SOP-nya desain dan produksi busana, tetapi juga anak-anak sudah diberikan capaian pembelajaran terkait dengan manajemen sebuah industri konveksi dan juga bagaimana kewirausahaannya, kan begitu toh, Pak Mas Taufik ya. Nah, jadi luar biasa, semoga menginspirasi bahwa SMK itu memang SMK bisa bangga jadi anak pondok.